Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima brevet kehormatan Hiu Kencana dari Panglima TNI sebagai penghargaan atas dukungan dalam pengembangan armada kapal selam TNI Angkatan Laut. Saat sambutan di acara perpisahan dengan keluarga besar Setwapres, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kinerjanya selama ini tidak mau dilebih-lebihkan. Menjelang purna tugas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima penghormatan Water Salute TNI Angkatan Udara. Inilah rangkaian kegiatan sepekan dan menjadi kegiatan terakhir Yai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI bersama saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin, 14 Oktober 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin menghadiri peresmian pencanangan pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten, USNB, dan groundbreaking Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi Banten, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut untuk menjadikan kawasan sebagai pusat peradaban Islam dalam menyebarkan pengetahuan dan pemikiran Islam. Ma'ruf mengaku terinspirasi dari Baitul Hikmah, pusat peradaban besar di Baghdad pada masa Abbasiyah yang melahirkan pemikir-pemikir Islam terkemuka. Wapres Ma'ruf Amin menekankan pentingnya menjadikan USNB sebagai tempat melahirkan generasi pemikir dan ahli di berbagai bidang. Menurutnya, pembangunan USNB dan rumah sakit ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal Banten yang terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Kita groundbreaking dua bangunan, dua proyek. Satu pembangunan universitas. Universitas ini sudah ada dan sementara ini berkuliah di dalam pesantren sebelah sana. Untuk melengkapi fasilitasnya supaya bisa lebih berkembang, maka dibangun di sini universitas namanya Syekh Nawawi Banten. Ini di atas lahan 10 hektar dan universitas ini meliputi beberapa fakultas agama. Memang awalnya dari pesantren, tapi juga kemudian dilengkapi dengan fakultas-fakultas umum, informatika mulai, kemudian juga kita fakultas yang lain, bahkan kedokteran, kesehatan masyarakat juga kita mulai, nantinya kedokteran, kemudian juga fakultas-fakultas teknik, fakultas ekonomi, dan fakultas yang lain. Artinya kita memang ingin melahirkan adalah sarjana-sarjana agama, maupun juga sarjana-sarjana umum, bahkan seperti saya katakan tadi, kita akan lengkapi dengan pendidikan vokasi-vokasi yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan di wilayah Banten, khususnya di Merak, seperti Krakatau Steel dan yang lain-lain, untuk melahirkan tenaga-tenaga profesional. Kampus USNB dibangun di atas lahan seluas 10 hektar. Pembangunan kampus ini direncanakan terdiri dari berbagai fasilitas utama dan sarana pendukung lainnya, termasuk gedung rektorat, ruang kelas, masjid, perpustakaan, dan lainnya. Proyek pembangunan dimulai sejak Juni 2024 dan ditargetkan selesai pada April 2025. Tahap pertama pembangunan difokuskan pada area seluas 4,5 hektar yang meliputi gedung rektorat, gedung fakultas, dan masjid kampus. Di hari yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI periode 2024-2029 di kediaman resmi Wakil Presiden Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyerahkan undangan resmi kepada Wapres untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai pertemuan menyatakan Wapres Ma'ruf Amin menyambut baik undangan tersebut dan berharap pelantikan berjalan lancar. Berikut Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sore hari ini kami bisa diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan kami bersyukur beliau menerima kami dengan penuh kehangatan, penuh keakraban, dan penuh kekeluargaan. Kedatangan kami ke kediaman beliau pertama
kami memperkenalkan diri sebagai pimpinan MPR setelah dilantik pada tanggal 3 Oktober dan tentu saja beliau menyambut perkenalan itu dengan hangat, dengan kegembiraan, dan kedua kami menyampaikan rencana hajat kami tanggal 20 Oktober yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober. Kami mengundang beliau untuk hadir dalam acara itu dan kami menyerahkan undangan untuk beliau hadir. Beliau menerima undangan itu dengan senang hati dan beliau berharap acara itu bisa berlangsung lancar, baik, hikmat, dan berjalan dengan lancar. Selasa 15 Oktober 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima brevet kehormatan Hiu Kencana dari Panglima TNI di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Brevet ini sebagai penghargaan atas dukungan Ma'ruf Amin dalam pengembangan armada kapal selam TNI Angkatan Laut. Prosesi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diakhiri dengan pemutaran himne Hiu Kencana. Penyematan brevet dilakukan Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Brevet Hiu Kencana merupakan lambang kehormatan bagi kesatuan kapal selam di TNI Angkatan Laut. Sebagaimana dikutip dari situs resmi TNI, penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana ini bermula dari adanya kegiatan rutin pengangkatan warga kehormatan kapal selam pada tahun 1959. Brevet kehormatan Hiu Kencana sebagaimana yang diterima Wapres melambangkan kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap TNI Angkatan Laut. Brevet ini merupakan bentuk tanda penghormatan terhadap dukungan Wapres selama ini untuk kemajuan TNI Angkatan Laut dan kejayaan laut Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menerima brevet kehormatan ini pada 28 September 2024 dalam upacara yang dilakukan di atas KJRI Dr. Radiman Wedyo Diningrat. Baru saja tadi kita laksanakan penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana kepada Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang seharusnya sebenarnya beliau waktu itu harus disematkan juga bersamaan dengan Bapak Presiden di atas KRI Rajiman waktu itu, waktu tanggal 28 September dalam rangka persiapan Hari Ulang Tahun TNI dan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut. Tapi karena beliau pada saat itu sedang melaksanakan kunjungan ke luar negeri, jadi tidak sempat, maka akhirnya dilaksanakan pada hari ini di Istana Wapres di Merdeka Selatan ini. Dan penghargaan atau tanda kehormatan dan penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana ini ditujukan pada seluruh pejabat negara ya yang pernah berjasa dalam membangun kekuatan TNI Angkatan Laut. Dan khususnya membantu keluarga besar Hiu Kencana. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi dari tim penulis buku Sang Pemersatu yang mendokumentasikan perjalanan hidup Haji Nurdin Lubis, seorang politisi dan ulama terkemuka asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Buku tersebut berisi peran strategis Haji Nurdin Lubis dalam perkembangan politik Indonesia, khususnya dalam Partai Nahdlatul Ulama dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan. Dalam silaturahmi tersebut, tim penulis yang terdiri atas Fadlan Shah Lubis, Arief Gianto, dan Budi Gunawan Sutomo memaparkan perkembangan riset mereka selama hampir setahun. Mereka menggali informasi melalui wawancara langsung dan kunjungan ke lokasi-lokasi penting, termasuk di Mandailing Natal dan Sumatera Utara. Riset ini difokuskan pada sosok-sosok yang terlibat dalam Partai NU dan P3, di mana Haji Nurdin Lubis berkecimpung di dalamnya hingga menjadi anggota dan wakil ketua MPR DPR selama bertahun-tahun. Rabu 16 Oktober 2024, Wakil Presiden RI meresmikan Universitas Darul Ma'ruf di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan masyarakat harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama pada prodi yang dibutuhkan. Menurutnya, aturan
Moratorium yang tengah diberlakukan justru menghambat akses masyarakat terhadap program-program studi yang relevan dan memiliki peluang manfaat yang besar di era sekarang ini. Usai melakukan kunjungan kerja dari Indramayu, Jawa Barat, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin kembali bertolak ke Jakarta dengan menggunakan helikopter VVIP Kepresidenan Super Puma. Setibanya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Wakil Presiden disambut oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan upacara water salute. Upacara water salute dilakukan dengan menempatkan 2 kendaraan pemadam kebakaran di sisi kiri dan kanan apron bandara. Kedua damkar tersebut kemudian saling menyemprotkan air sehingga membentuk sebuah lengkungan. Pada saat itu, pesawat yang disambut akan melintas di bawah lengkungan air. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini pada saya selaku Wakil Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Berkat dukungan itu, dalam melaksanakan tugas kami di seluruh Indonesia berjalan dengan baik berkat dukungan dari Skuadron 45 dan 17. Oleh karena itu, karena ini merupakan mungkin yang terakhir, perjalanan terakhir, ya, karena selepas tanggal 20, besok hari Minggu, saya sudah tidak lagi menjabat Wakil Presiden. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang ada pada kami, pada rombongan kami, sehingga banyak merepotkan saudara-saudara dan bapak sekalian. Nah itu pada kesempatan hari ini saya anggap tugas-tugas yang selama ini saya emban, insya Allah sudah tidak lagi saya menggunakan, ya, karena saya mungkin 3 hari ini sudah tidak lagi akan melakukan perjalanan ke luar daerah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dan selamat berjuang, tetap di udara, tetap jaya di udara. Kamis 17 Oktober 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Acara ini juga menjadi momen perpisahan yang berlangsung di Auditorium Setwapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Hadir pula unsur pengamanan, dokter kepresidenan, dan wartawan di Istana Wapres. Berikut sambutan Wapres lengkap yang menjadi sambutan terakhir sebagai Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara perpisahan. Negara ini membutuhkan Anda semua, masih memerlukan Anda semua, memerlukan semangat Anda semua dan keikhlasan Anda semua. Itu saya kira yang saya harapkan. Bagi mereka yang ikut mungkin tidak melanjutkan di sini, supaya berkiprah di tempat lain. Saya juga akan terus mengabdi di tempat lain. Saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan, agar bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Saya nyebutnya jihadun islahiyun siyasiyun bimaslahatil jami', yaitu berjuang untuk melakukan perbaikan melalui jalur politik untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh bangsa. Kalau porsinya begitu, itu bisa juga politik itu untuk kepentingan pribadi, bisa juga untuk kekuasaan. Maka saya bilang politik itu bisa struggle for power, untuk kekuasaan, tapi juga struggle for islah, yaitu berjuang untuk melakukan perbaikan. Hadirin sekalian, jadi pengabdian tidak boleh berhenti. Apapun lapangannya, sudah sampai akhir hayat. Jadi saya merasa bergembira karena saya ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi wakil presiden.
ya, bisa mengabdi. Padahal saya dulu cita-citanya nggak pernah ada cita-cita jadi wakil presiden. Ya, orang tua saya juga menyiapkan saya bukan jadi wakil presiden, perlu jadi kiai. Gitu kan. Ya, alhamdulillah memang selama ini saya di jalur itu sampai menjadi Rais Am, pimpinan tertinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya menjadi ketua umum Majelis Ulama. Tahu-tahu saya suruh belok jadi wakil presiden. Nah itu sekarang saya balik lagi, nanti belok lagi untuk di dalam kekiaian dan keulamaan untuk memberikan bimbingan kepada umat. Jadi buat saya dan saya juga anjurkan kita itu ditempatkan di mana saja, kita jalani saja dengan baik. Ketika saya jadi wakil presiden, saya itu kalau bahasa agamanya itu min haitsu la yuhtasab, sesuatu yang nggak diperkirakan. Ya, saya nggak pernah pasang gambar, nggak pernah kampanye untuk jadi wakil presiden. Bahkan hari ketika saya ditetapkan sore hari itu, dari pagi saya tidak merasa jadi mau wakil presiden. Bahkan istri saya tahunya telah diumumkan. Tahunya setelah diumumkan di televisi baru tahu, kaget. Loh, kok suami saya jadi wakil presiden gitu. Anak-anak saya juga begitu. Karena memang tidak diperkirakan. Tapi kalau Allah menghendaki, ya apa yang terjadi. Jadi oleh karena itu terima saja ya, apa yang Allah tugaskan pada kita, terima saja dengan baik, apapun ya, jalani saja dengan penuh pengabdian. Karena sesuatu itu yang penting niatnya. Kalau kita niatnya baik, itu niat apa yang kita kerjakan jadi ibadah semuanya, jadi berpahala dan akan memberikan juga kemanfaatan kepada itu janji Allah begitu ya, man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat kebaikan, laki maupun perempuan, dan dia beriman, saya akan berikan dua hal. Pertama, saya akan berikan, kata Allah, dia itu akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Kemudian kami balas nanti di akhirat dengan lebih baik lagi. Kalau kita berbuat kebaikan, itu pasti dibalas oleh Allah. Di dunianya itu ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu macam-macam. Bisa berupa materi, bisa berupa jiwa, bisa juga ketenangan, kenyamanan, hidupnya tidak beban yang berat, tidak menjadi kehidupan kita dihantui oleh berbagai macam hal. Itu kan tidak enak. Hidup dihantui itu tidak enak. Hidupnya tenang, hayatan thayyibah, dan di akhiratnya diberi bi ahsana ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ditaruh di mana saja. Jangan pernah mengeluhkan kalau kita ditempatkan di suatu. Syukuri saja kalau Allah berikan. Insyaallah kita akan diberikan kehidupan. Saya kira saya merasakan bekerja 5 tahun bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Saya merasa puas, merasa nyaman, merasa nikmat. Karena kita bisa bekerja dengan baik. Semuanya saling membantu. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu, kita seperti satu bangunan. Kalbunyan, yasuddu ba'duhum ba'da, satu sama lain saling menopang. Jadi seperti bangunan yang saling menopang. Jadi kukuh, kuat. Lain kalau kita dalam satu bangunan justru saling menghantam, saling menyikut, saling menendang, penuh permusuhan. Itu saya kira tidak akan membawa kebaikan. Tapi di sini, di kantor Wapres, selama 5 tahun, saya merasakan bahwa kita bekerja sebagai satu keluarga besar yang satu sama lain saling menopang, sehingga hasilnya dapat kita rasakan. Saya kira itu pernyataan saya. Oleh karena itu saya kira saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Dan saya sangat terbatas tentu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Itu yang saya bisa kerjakan. Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu.
Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja itu lebih enak. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan. Al-iftira namanya itu. Kalau iftira itu dalam agama tidak boleh. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Mana yang lebih zalim daripada kepada Allah daripada membuat kebohongan kepada Allah. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih zalim daripada sesuatu yang membuat kebohongan di dalam kepada Allah. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi yang sebenarnya saya itu cuma segi ini terus dilebih-lebihkan. Itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan sesuatu yang melebihi keadaan. Itu saya kira yang saya harapkan. Dan saya mohon maaf sekali lagi atas segala kurangan. Apabila ada yang baik, ya ambil. Apabila yang tidak baik, jangan diambil. Buang saja. Ya. Datang dari siapapun kalau tidak baik, jangan diambil. Tapi kalau sesuatu yang baik, datangnya dari siapa saja, ambil. Dalam bahasa Arab ada perintah begitu, khudh ma safa wada' ma kadar. Ambil yang bersih-bersih, yang baik-baik, dan buang yang keruh-keruh, yang tidak baik. Jadi kalau selama kepemimpinan saya di sini, ada yang baik, ambil. Ya. Kalau yang tidak baik, buang saja. Kata orang, kalau yang keluar dari pantat ayam itu telur, ambil telur. Tapi kalau yang keluar, telek jangan diambil. Telur apa telek? Kalau telur, ambil. Kalau yang telek, buang. Itu saya kira. Sebab, tapi telek juga sekarang manfaat juga ya. Kalau diolah jadi pupuk ya, bisa juga. Jadi telek juga boleh diambil tapi untuk jadi pupuk, untuk koreksi ya kita untuk ini tidak baik ternyata itu. Ambil pelajaran untuk tidak ditiru. Saya kira itulah apa yang dapat saya sampaikan. Hari ini hari yang menggembirakan karena kita merasa terhibur, apalagi pembawa acaranya menyenangkan, membuat kita ketawa. Terima kasih Mbak, terima kasih. Tapi hari ini juga hari yang menyedihkan, karena berarti saya 3 hari lagi sudah akan berpisah dalam kerja bareng di kantor Wapres. Ya. Tapi silaturahim jangan putus, kita bangun terus. Walaupun saya tidak jadi wakil presiden, itu kalau ketemu ya jangan diacuhkan. Ini bukan wakil presiden saya gitu kan. Dan silakan kalau mau bersilaturahim ke rumah juga, saya anggap semua sebagai keluarga. Ya. Yang harus kita bangun terus hubungan persaudaraan kita, dan saya juga mohon doanya ya, semoga kami diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan supaya kami bisa terus berjuang ya, menyelesaikan sisa-sisa hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya sekarang sudah 81, saya tidak tahu 81 itu tambahnya sisanya tinggal berapa itu. Dan kita itu hidup itu jangan ngitung sudah sampai berapa. Yang sekarang kita harus hitung tuh sisanya tinggal berapa ini. Nah, ini. Tapi sisa yang kita tidak lama lagi pun harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak jadikan jin dan manusia kecuali pengabdian, ibadah. Jadi hidup adalah ibadah. Ibadah di mana hidup adalah perjuangan.
ya, yang tidak pernah berhenti, yang harus kita jalani dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kami bersama keluarga. Terima kasih atas dukungannya dan juga kepada para wartawan yang selama ini mengikuti acara di mana-mana. Terima kasih para wartawan. Ya, saya merasa terbantu, banyak diberitakan hal-hal yang memang kita jalankan. Jadi saya pikir itu paling menyenangkan, ya. Dengan wartawan itu kemudian apa-apa kita yang kerjakan bisa terberitakan, ya seperti apa adanya, saya bilang apa yang bisa kita kerjakan. Demikian rangkaian kegiatan terakhir Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya Ragi Lestari mengucapkan terima kasih atas tugas-tugasnya selama 5 tahun menjadi Wakil Presiden yang telah mempermudah dalam pemberitaan kami sebagai media. Saya Rama Pamungkas mengucapkan terima kasih atas dharma bakti selama 5 tahun menjadi Wakil Presiden RI. Selamat purna tugas Abah, sehat selalu dan tetap menjadi tokoh dan negarawan yang memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.